Halo guys, assalamualaikum. Kali ini saya ingin memperlihatkan suatu helm yang baru saja saya beli. Mungkin ini bukan review karena belum pernah saya pakai untuk berkendara di motor. Ini mungkin tepatnya unboxing ya, tapi udah saya keluarin dari kardusnya ya. Ini helm adalah helm JPR RR15. Ada yang tahu harganya berapa? Harganya 259.000. Sangat terjangkau sekali ya. Dan ternyata helm JPR RR15 ini adalah keluaran dari JPX, dimana JPX itu mengeluarkan JPX Nova dan banyak lagi ya yang harganya itu cukup lumayan tinggi, yaitu di kisaran 500.000 ke atas. Kayak JPX Nova itu helm open face juga sekitar 600.000 sampai 700.000 harganya. Nah, untuk kualitas memang tidak seperti JPX Nova, tentunya dengan rentan harga yang cukup jauh perbedaannya, hampir dua kali lipatnya ya, lebih malah. Ini 259, JPX Nova 650 ribuan lah, sekitar segitu. Tapi kualitasnya tidak jauh, memang di bawah, tapi kualitasnya tidak jauh di bawah JPX Nova. Berada di bawah tapi tidak jauh, saya bilang. Ini kualitasnya, lihat, sealnya cukup tebal tapi tidak berat, enteng tapi cukup kuat. Tidak seperti helm-helm yang harganya 200 ribuan. Ini 259.000 tapi kualitas sealnya sama dengan yang harga 400 ribuan kayak NJS Kronos. Saya bilang ini hampir sama ya kualitasnya. Kemudian finishing catnya dulu ya. Finishing catnya ini sama dengan finishing cat JPX yang lain, JPX Nova. Finishingnya sangat halus ya, sangat sempurna menurut saya. Tidak ada cacat sama sekali. Jadi sangat halus. Ini sampai di tepi-tepinya tuh nggak ada cat yang yang cacat gitu. Cacat dalam istilah bukan cacat kegores ya, tapi cacat dalam kualitas pengecatannya. Nggak ada minus sama sekali. Finishingnya, kemudian ini stikernya juga stiker apa namanya ini ya, saya kurang paham, tapi udah nyatu sama catnya, sama sealnya. Jadi bukan stiker yang ditempel begitu aja ya. Kemudian yang bikin saya tertarik sama helm ini, kurang kelihatan ya kalau dekat, adalah ada spoilernya. Sama kayak JPX Nova itu ada spoilernya, cuma ini dibikin dua warna. Kalau warna dasarnya abu-abu, dia dibikin spoilernya itu warna hitam. Begitupun ventilasi udaranya warna hitam. Dan menurut saya sih sangat keren ya, keren, cadas, keren. Kita lihat dari depan, sangat bagus sekali dilihatnya ya. Dan kemudian ini enggak, bagian bawahnya ini, lehernya itu jadi ada sekitar 2 cm itu turun ke bawah, jadi membuat ini tertutup ya, bagian leher belakang. Coba pakai. Nah, jadi nggak ada kesan gantung ya, itu ya.
Ini kalau dari depan seperti ini, dari samping begini, dari belakang begini ya. Dipakainya enak, ngepas. Ini adalah ukuran L, tapi ukuran L-nya itu dia menurut saya sih ini di size M. Jadi L-nya itu L kecil. Kepala saya itu kecil, jadi saya biasanya pakai ukuran M dan pakai ukuran L. JPR ini sangat pas ya. Nah, kemudian untuk kualitas berikutnya seal-nya ya. Seal-nya ini hampir sama kualitasnya kayak NJS Kronos, JPX Nova itu udah flat ya. Ini masih cembung tapi oke lah, masih sangat bagus dan tebal. Tadi saya lihat di toko Bos Helm ada merek lain, harganya 400.000. Saya nggak akan bilang mereknya. Tapi kualitas seal-nya itu jauh sekali kualitasnya sama ini. Jadi ini jauh lebih baik. Kemudian berikutnya adalah kualitas busanya. Busanya ya. Pertama styrofoamnya ini sangat tebal dan bagian dalamnya itu ini, bagian ini ya. Saya belum biasa ngebuka ini ya. Ini bisa dilepas sebetulnya, cuma saya belum berani melepas semuanya ya. Saya takut nggak bisa masangnya lagi. Tapi kalau saya lihat JPX Nova sama ini ada sama sekali bagian dalamnya. Cuma dia ada beda di bagian sininya nih, di bagian pipiknya di sini nih, yang untuk tahan. Yang Nova itu kayaknya lebih halus ya, lebih enak dipakainya. Tapi tidak jauh di bawah JPX Nova. Jadi memang berada di bawahnya, tapi tidak jauh berbeda. Kemudian ini ada tempat untuk masang intercom ya. Bayangin harga 259.000. Cuma ini nggak tahu untuk kayak kacamata bisa atau enggak. Kita coba aja ya. Kita coba. Ayo coba. Ternyata bisa teman-teman ya. Wah, saya nggak salah pilih ini beli helm ini, nggak salah pilih. Tadinya saya pikir karena nggak ada tulisan di sini ya, di sini ada logo kacamata. Ini karena nggak ada, saya pikir mungkin dengan harga segitu ya nggak mungkin lah bisa untuk dipakai kacamata. Ternyata bisa. Jadi ini melebihi ekspektasi saya ya, sama helm ini. Apalagi ya yang saya review. Kemudian ini penguncinya ini nggak tahu apa namanya, tapi saya senang dengan model ini karena saya pakai helm ini adalah untuk harian. Kenapa saya juga beli helm yang harganya tidak terlalu mahal, karena saya pikir saya nyimpen helm biasanya di motor, jadi memang ada risiko untuk helm ini hilang ya, diambil sama yang mungkin lebih membutuhkan ya. Makanya saya beli helm nggak lebih dari 400 atau 500.000. Tapi dengan harga yang terjangkau ini, saya dapat kualitas helm yang sebanding dengan yang harga 400.000. Oke teman-teman, itu saja ulasan dari saya dari helm JPR RL15 ini, yang menurut saya sangat memuaskan. Nanti kedepannya akan saya review setelah saya pakai berkendara menggunakan helm ini di siang hari ataupun di malam hari. Karena perjalanan saya setiap hari itu adalah sekitar 36 km ya sekali jalan ke tempat kerja. Jadi PP sekitar 70 km lebih ya. Dan waktu malam hari nanti saya akan coba juga
Cuma yang sayangnya itu memang nggak ada untuk anti malingnya ya. Kalau ini dicantolin di bagasi itu masih berisiko untuk hilang. Kalau kayak KYT, Kyoto, KYT itu banyak yang ada tempat untuk kunci sepeda tuh dimasukin ke sini, di fiksasi di behel motor, itu lebih aman menurut saya. Tapi nggak ada masalah lah, dengan harga 200 ribuan saya puas mendapatkan helm. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.